Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah dengan NIM 07 300 2300 107. Sini saya akan mempresentasikan tugas yang pertama, yaitu tugas geotek mengenai lereng longsor. Lokasi. Lokasinya itu berada di PT Teguh Sinar Abadi, TSA bagian dari Bayan Research Group, berlokasi di beberapa kecamatan di Kutai Barat, Kalimantan Timur. TSA memiliki PKP 2B generasi ketiga dengan batu bara bituminus berkalori 5.900 sampai 6.000 kalori. Daerah penelitian terutama berada di formasi Pulau Balang dengan litologi batu pasir kuarsa, batu lempung, batu gamping, dan batu bara. Terdapat 20 lapisan batu bara dengan ketebalan 0,03 sampai 4,53 meter. Berseringan dengan batu lempung dan batu lempung karbonan. Batu pasir terdiri dari lus dan kompak, berukuran halus kasar, kadang berselingan dengan batu lanau dan sisipan batu lempung. Batu lanau juga mengandung sisipan batu lempung karbonan. Hasil laboratorium menunjukkan batu pasir memiliki sifat teknik mekanik terbaik. Diikuti batu lanau dan batu lempung, longsor biasanya terjadi pada batu lempung dan batu pasir lus, terutama karena sisipan batu lempung, dan batu pasir lus, terutama karena sisipan batu lempung karbonan sebagai lapisan lemah, memicu longsor planar di area low wall. Struktur daerah penelitian didominasi oleh 3 set kekar, joint set. Selanjutnya yaitu menurut dasar teori, deformasi batuan bervariasi tergantung faktor geologi dan kondisi lokasi. Bisa sederhana pada diskontinuitas yang ada atau kompleks saat melibatkan berbagai tipe longsor. Reaksi massa batuan berbeda-beda meski jenis batunya sama, tergantung situasi. Burtband dan Zovandi membagi deformasi batuan menjadi agresif, progresif, dan transisi. Sedangkan Mercer 2006 membaginya menjadi sebelum dan setelah longsor. Dengan tahapan pemulihan setelah longsor, menjelaskan Karambadata DKK tahun 2007 menjelaskan bahwa batuan penyusun tambang batubara Indonesia Coal bearing strata biasanya kurang tersementasi, berporositas tinggi, ringan, dan dipengaruhi tektonik, cuaca, serta air hujan yang mempengaruhi kekuatan batuan, terutama saat batubara terekspos atau ditambang. Perilaku lereng longsor. Di area low wall, PT Teguh Sinar Abadi terdeteksi 21 longsor dengan karakteristik berbeda. Longsor lereng massa batuan dapat dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama, sebelum longsor, perilaku berpindah linier. Lalu perpindahan progresif, longsor mulai terbentuk dipicu geometri lereng tinggi, bidang lemah, air, peledakan, dan penggalian di kaki lereng. Selanjutnya timbulnya longsor, mode longsor aktif. Yang keempat, setelah longsor, pemulihan sebagian material merayap biasanya pada lapisan tebal. Pemulihan penuh, material berhenti hampir sepenuhnya, biasanya pada lapisan tipis, yaitu longsor buckling. Selanjutnya yaitu karakteristik, deformasi, velocity, dan inverse velocity. Karakteristik longsor dianalisis dari deformasi, kecepatan, velocity, dan inverse velocity terhadap waktu menuju longsor. Warning time. Mekanisme longsor di low wall PT TSA meliputi semi busur, gabungan, longsor, bidang, dan busur, dan buckling. Warning time semi busur 4,3 sampai 31 jam. Buckling 1,3 sampai 16,5 jam. Deformasi maksimum yaitu semi busur 52 sampai 88,2 mm. Buckling 10 sampai 147 mm. Velocity maksimum semi busur 20 sampai 58 mm per jam. Sementara buckling 8 sampai 31 mm per jam. Inverse velocity semi busur 0,017 sampai 0,05 jam per mm. Buckling 0,032 sampai 0,13 jam per mm. Perbedaan nilai deformasi velocity dan inverse velocity disebabkan
oleh variasi mekanisme longsor dan faktor pemicu sehingga karakterisasi longsor di low wall berbeda-beda. Penelitian menunjukkan bahwa ambang batas threshold longsor di lereng tambang bervariasi tergantung mekanisme longsor, faktor pemicu, yaitu kondisi geologi, personel, geoteknik, dan peralatan pemantauan mekanisme longsor. Dapat berbeda bahkan di lereng atau tambang yang sama, sehingga tingkat threshold informasi juga berbeda. Penentuan threshold harus dilakukan oleh personel geoteknik berdasarkan pengalaman, analisis, dan desain. Lanjutnya kesimpulan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu pertama, perilaku longsor lereng pada masa batuan yang sama dengan mekanisme longsor lereng yang berbeda dapat menunjukkan reaksi yang berbeda. Selanjutnya, variasi yang ada dalam mekanisme longsor dan faktor yang mempengaruhi longsor lereng menjadi penyebab utama perbedaan karakteristik longsor lereng yang terjadi di low wall. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.